Indonesia Emas itu sebenarnya apa sih Pak? Masih banyak orang tuh yang bertanya-tanya ya Pak ya. Bahkan kalau ada masalah aja kan langsung hashtagnya berubah Pak, Indonesia Cemas. Oh gitu ya? Heeh, gitu. Jadi dalam Oke. bahasa singkatnya Pak, bahasa yang mudah dipahami masyarakat nih Pak. Indonesia Emas itu maksudnya kita mau mencetak manusia-manusia seperti apa sih Pak? Yang jelas emas harganya mahal. Nah, itu yang jelas emas harganya mahal. Yang kedua begini. MBG untuk ibu hamil, menyusui, dan balita ini menyasar semua kalangan atau hanya di kelompok prioritas Pak? Supaya masyarakat nggak salah ya Pak, jangan sampai kan ibu-ibu yang sanggup beli tes mahal sebenarnya minta makan gratis kan Pak? Iya gitu ya. Oke Pak Kiki. Yang pertama, Bapak kan nggak bisa ngerjainnya sendirian kan Ya. Pak? Kita harus ngerjain ini sama-sama sebagai bangsa gitu Pak. Boleh disampaikan Pak, kenapa sih harus peduli isu ini dan kenapa Indonesia itu memang harus mencapai target di tahun 2045 nanti Pak? banyak hal yang mesti saya sampaikan. Ini tadi baru sekelumit. Baru itu. sekelumit. Nah, tapi ya nggak apa-apa, oke. Harus 3 jam nih bro ya Pak. Kira-kira begini. Keluarga berencana bukan berarti alat kontrasepsi. Keluarga berencana itu betul-betul direncanakan. Mulai dari calon pengantin. Siapkan, dipastikan tidak melakukan pernikahan dini. Umurnya cukup perempuan 21, laki-laki 25. Jangan sampai pernikahan dini 14 sampai 19. Di kementerian kita ada namanya sekolah lansia. Jadi ada S1, S2, S3. Tapi tidak sekolah yang materi enggak, isinya pokoknya ngaji, senang-senang, healing, nyanyi, senam. Yang penting beliau bahagia. Karena kebahagiaan ini bagian dari indikator pembangunan keluarga. Tersenyum, tapi jangan tiap hari tersenyum sendirian. Itu namanya dalam tanda petik. Halo, Assalamualaikum Sobat Republika. Bertemu dengan saya, jurnalis Republika Indira Rizkisari, akrabnya dipanggil Kiki. Nah, sekarang saya sudah bersama Bapak Wihaji, Bapak Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Indonesia ya Pak ya. Yeah. Ini kalau saya baca-baca di berita nih, Bapak itu tugasnya lumayan berat ya Pak ya. Karena harus mencapai target Indonesia Emas di 2045 nih Pak. Siap. Nah, Indonesia Emas ini pasti banyak peran strategis dari Kementerian Bapak ya Pak ya. Ini kita mau obrolin bareng nih dengan Bapak Wihaji nih. Indonesia Emas itu sebenarnya apa sih Pak? Masih banyak orang tuh yang bertanya-tanya ya Pak ya. Bahkan kalau ada masalah aja kan langsung hashtagnya berubah Pak, Indonesia Cemas. Oh gitu ya? Gitu. Jadi dalam Oke. bahasa singkatnya Pak, bahasa yang mudah dipahami masyarakat nih Pak. Indonesia Emas itu maksudnya kita mau mencetak manusia-manusia seperti apa sih Pak? Ya, terima kasih Mbak Kiki, sebuah kehormatan. Hari ini kita ngobrol tentang beberapa hal yang berkenaan dengan tema-tema kekinian, termasuk Indonesia Emas 45. Yang jelas emas harganya mahal. Nah, betul. itu yang jelas emas harganya mahal. Yang kedua begini. Kita kan merdeka tahun 1945. Kalau 2045 berarti 100 tahun pasca kemerdekaan. Iya. Perspektif itulah kita bilang Indonesia Emas 2045 karena kita ini sudah merdeka 100 tahun. Tentu capaian 100 tahun itu ada indikator-indikator yang harapannya bisa memperkuat dan melanjutkan serta terus tumbuh untuk mengisi kemerdekaan selama 100 tahun. Contoh SDM. Maka Indonesia Emas dibilang emas ketika kita punya sumber daya manusia yang punya daya saing. Ekonomi dibilang Indonesia Emas kalau ekonomi kita berkelanjutan. Oke. Kemudian pemerintahan. Pemerintahan Indonesia Emas itu pemerintahan yang bersih, kemudian demokratis dan berwibawa. Oke. Apalagi ketahanan pangan. Ini harus terintegrasi dan kuat. Kemudian yang terakhir sumber daya alam. Sumber daya alam itu kalau dibilang Indonesia Emas berarti harus kira-kira sustainable dan terus berkelanjutan. Jadi manfaat dari sumber daya alam nanti juga berkelanjutan. 5 indikator itu yang saya kira nanti menjadi
variabel penting bahwa ini sudah Indonesia Emas 2045. Maka Pak Presiden kita, Pak Prabowo, ada Astacita yang hari ini fokus untuk melaksanakan program ketahanan energi, ketahanan pangan, hilirisasi, dan perusahaan gizi. Semuanya dalam rangka mempersiapkan Indonesia Emas 2045. Saya kira itu. Nah, kalau berarti kan peran Bapak ini di SDM dan gizi ya Pak ya? Salah satunya. Salah satunya Pak itu. Nah, kalau yang lagi hangat dalam pembahasan ini kan MBG nih Pak, makanan bergizi gratis ya Pak. Kalau Kementerian Bapak perannya di MBG ini apa Pak? Kalau saya tahu dari zaman dulu ya Pak ya, BKKBN itu udah punya program pengentasan stunting, salah satunya memberi makan ibu hamil, ibu menyusui, juga ada dahsyat dulu namanya. balita ya Pak ya. Nah itu masih berlanjut nggak sih Pak di era yang sekarang ini Pak? Oke, yang pertama sebelum saya ngomong tentang MBG tentu ini kementerian baru. Kemudian yang sering saya sampaikan kepada media dan masyarakat Indonesia bahwa Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga ini Kementerian Negara Maju. Kenapa? Kita sudah nggak ngurusi infrastruktur. Kita ini yang kita urus sumber daya manusia. Maka saya istilahkan kementerian yang ngurus sumber daya manusia berarti Kementerian Negara Maju. Satu poin. Dua, MBG gimana Pak dengan MBG? Dulu kita namanya badan BKKBN yang salah satu programnya ada stunting dan lain-lain ya, tapi berkenaan dengan kependudukan dan keluarga berencana. Nah, keluarga berencana itu kan istilah yang mohon maaf bukan berarti dalam tanda petik alat kontrasepsi. Keluarga berencana itu ada indikator, ada proses yang namanya keluarga berencana, ada prasyaratnya. Termasuk bagaimana penyiapan sumber daya manusia bagian dari keluarga berencana, termasuk yang berkenaan dengan asupan gizi bagi ibu hamil dan balita. Pertanyaannya, positioning kita sekarang di mana? Ada badan baru, namanya Badan Gizi Nasional. Disitulah program-program yang diperintahkan Bapak Presiden sebagai badan yang menangani. Tetapi apa yang sudah diperintahkan Bapak Presiden, kita juga diminta untuk bersinergi antar kementerian. Jadi kalau kita sebut antar KL lah, dari kementerian dan lembaga, termasuk badan dan kementerian kita, insya Allah secepatnya kita akan melakukan MOU dan PKS yang berkenaan dengan MBG khusus ibu hamil dan balita dalam waktu dekat. Rencananya tanggal 20 kita Januari ini kita akan melaksanakan MOU dan PKS antara Badan Gizi Nasional dengan Kementerian Kemendikbudayaan. Kenapa? Oke, anggaran ada di BKN karena memang disitulah programnya. Nah, tetapi untuk di kita nggak ada karena kita ini kementerian yang tugasnya mencegah dan menggerakkan, bukan mengintervensi. Gizi itu intervensi. Nah, tetapi kementerian kita punya pasukan. Nah, yang kayak saya sebut kita ini punya strategi sendiri untuk mencegah dan menggerakkan. Kita punya pasukan untuk mencegah dan menggerakkan, tapi kita mungkin belum punya kemampuan. Yang punya kemampuan BGN. Maka kita kolaborasi dan bersinergi. Duitnya BGN, lini lapangannya nanti dari kementerian kita. Siapa? Ada namanya TPK, tim pendamping keluarga, yang di situ macam-macam. Ada kader PKB, keluarga berencana maksudnya. Kemudian ada dengan Kemendagri nanti Posyandu, ada dengan Kementerian Kesehatan ada bidan. Tapi kita sendiri ada punya TPK, tim pendamping keluarga, yang selama ini memang bertugas yang berkenaan dengan program-program kita, khususnya dulu di BKKBN, sekarang menjadi Kemendikbudayaan. Maka MBG insya Allah nanti juga akan kita laksanakan kayak launching khusus untuk ibu hamil dan balita. Leading sektornya tetap BGN, kita sebagai supporting, supporting karena anggarannya di sana, kita supporting sebagai tenaga lini lapangan yang teknisnya sudah kita sepakati.
Tinggal administratifnya kita kerjakan. Gitu Mbak Kiki. Nah, ini juga yang rasanya mungkin nanti akan jadi pertanyaan banyak orang ya Pak ya. Kayak Apa MBG itu? ini orang suka nanya, kok anak gue belum dikasih sih gitu. Nanti ibu-ibu hamil gitu ya Pak, mungkin juga akan bertanya, kok aku kok nggak dikasih makanan sama pemerintah gitu. Nah ini MBG untuk ibu hamil, menyusui dan balita ini menyasar semua kalangan atau hanya di kelompok prioritas Pak? Supaya masyarakat nggak salah ya Pak, jangan sampai kan ibu-ibu yang sanggup beli tes mahal, gue minta makan gratis kan Pak. Iya gitu ya. Oke Mbak Kiki. Yang pertama, semangat Presiden saya kira memerintahkan Badan Gizi Nasional dan kementerian terkait untuk melaksanakan program MBG makan bergizi gratis, saya kira untuk semuanya. Kalau anak sekolah semuanya, berarti yang lain semuanya. Pertanyaannya adalah caranya gimana? Pasti tidak sama dong. Kalau sekolah ada forumnya, di mana mereka berkelompok di satuan pendidikan, namanya sekolah. Ibu hamil kan tidak tiap hari berkelompok. Iya betul Pak. Sementara masa tiap hari, Pak saya mau ngambil asupan gizi untuk ibu hamil, datang jauh, nanti naik ojek kan nggak mungkin juga. Nah itu lagi kita rumuskan caranya. Nanti gimana distribusinya. Kecuali ada momentum, misalnya kerjasama dengan Kemendagri, dengan Kemenkes, dengan pemerintah daerah, misalnya posyandu. Oke, bareng-bareng sekalian ya. Ada nimbang, kemudian di situ ada cek berat badan, tinggi badan, sekaligus kasih dong asupan gizinya. Seperti apa untuk ibu hamil, isinya apa saja, seperti apa untuk baduta, batita dan balita. Ini secara teknis sudah dibincangkan, tapi nanti secara umum peresmiannya atau administratifnya insya Allah secepatnya akan kita kerjakan antara Kementerian Kemendikbudayaan dengan BGN. Itu. Nah, tapi sulit nggak sih Pak memberi kalau dulu tuh di Kemensos itu zaman pembagian bansos COVID ya Pak ya, yang selalu jadi problem itu adalah data kan Pak. Nah kalau di Kementerian Bapak sendiri nih supaya mereka yang mendapatkannya tepat sasaran nih Pak, itu kesulitannya apa tuh Pak? Saya alirannya itu optimisme. Negara itu dibangun dan akan bisa berkelanjutan kalau kita didoktrin dengan optimisme. Jangan mau dicekoki dengan pesimisme. Saya orang yang selalu optimis untuk negara. Dan yang lain-lainnya selalu optimis. Kenapa? Ini inspirasi sekaligus energi kita untuk bekerja atas perintah. Yang kedua, demi masyarakat Indonesia. Yang ketiga, kita ini menjalankan program. Sulit enggak? Pasti ada tantangan. Bisa diselesaikan? Saya meyakini bisa. Tidak ada yang tidak bisa. Caranya seperti apa? Maka setiap program saya selalu ingatkan harus ada monitoring dan evaluasi. Apapun programnya, tanpa monitoring dan evaluasi pasti gagal. Persoalan ada tantangannya pasti. Maka kekuatannya yang pertama menurut saya data. Kenapa? Karena inilah yang selama ini peristiwa apapun yang sifatnya insentif, yang sifatnya pembagian, yang sifatnya gratis, kalau nggak hati-hati menjadi masalah. Persoalan di lain hari tetap ada kekurangan, kita tambah. Maka kekuatannya data. Siapa yang menyiapkan? Insya Allah kita bantu. Karena kebetulan kita punya data. Siapa yang punya ibu hamil, siapa yang punya balita. Tentu bekerja sama dengan KL lain. Bisa Kementerian Kesehatan, bisa dengan pemerintah daerah yang dia punya kewenangan, Puskesmas itu kan di pemerintah daerah. Prinsipnya pasti ada masalah, tapi pasti bisa ada solusi. Kalau saya alirannya begitu. Kita bangun negara ini harus optimisme, apalagi semangat kita membantu rakyat Indonesia. Dan ini dalam kerangka kita lihat hari ini belum terasa. 15 tahun, 20 tahun lagi akan kelihatan. Karena mohon maaf, program SDM itu tidak seperti kita gatal, digaruk-garuk langsung sembuh.
Kita nggak bisa politik atau kita bangun infrastruktur. Jembatan rusak, kita bangun kelihatan jembatannya bagus. Tapi SDM, wih ini pasti generasi emas. Nggak bisa. Karena komprehensif, yang ngelilingi banyak. Apakah gizinya, lingkungannya, dan lain sebagainya. Nanti prosesnya, pendidikannya, keluarganya. Kompleks, komprehensif, tapi udah. Insya Allah kita yakin kita akan baik-baik saja dan kita akan berdaya saing. Dan ini yang kita harapkan nanti Indonesia punya SDM yang berkualitas. Tentu syaratnya nanti ya seimbang karena ada program-program dari kita yang berkenaan dengan pengendalian kependudukan dan pembangunan keluarga. Nanti larinya ke situ. It's good, saya yakin dan insya Allah akan indah pada waktunya. Amin. Lanjut. Tapi ini saya ngelihatnya Pak, ini kayak momen bangsa ini tuh kembali jadi bangsa yang guyup ya Pak. Kan kalau Bapak ngomongin data Pak, siapa yang paling tahu kan warga ya Pak. Ibu RT ya, Ibu RT mungkin Ibu RW yang lebih tahu, oh rumah itu ada ibu hamil, di rumah itu ada balita, oh rumah yang ini tuh butuh dibantu makannya gitu. Dengan adanya kegiatan ini gitu, mungkin juga nggak sih Pak ini jadi momen dimana bangsa Indonesia itu kembali peduli ya dari level yang paling kecil ke tetangga sendiri, supaya nanti kalau ada program-program seperti ini gitu kita bisa membantu kan Pak, yang pada akhirnya juga kalau kita lihat sebelah kanan kiri kita anaknya sehat gitu kan, itu juga berpengaruh ya Pak terhadap kesehatan kita kan Pak. Kalau di Kementerian Bapak gitu suka terima laporan nggak sih Pak dari kader-kader di lapangan gitu, oh ini nih stunting misalnya, terus setelah dikasih makan gitu ternyata ibunya tuh jadi lebih paham nih ngasih makan anak yang benar itu seperti apa gitu, cerita suka dukanya sering yang menyentuh Bapak tuh ada nggak sih Pak? Banyak, karena kita kan punya TPK itu, tim pendamping keluarga, kita punya penyuluh KB yang selama hari-harinya ya bersama mereka dan tahu persis problemnya. Secara kerja memang tugasnya, secara administratif mereka memberikan laporan kepada kita, kepada kementerian sebagai bapaknya mereka yang ada dalam rumah kita, rumah Kementerian Kemendikbudayaan. Yang paling penting bukan itu, yang paling penting adalah apa yang akan kita kerjakan ini manfaat buat mereka, pertama. Yang kedua, kalau suka duka pasti ada, tapi yang lebih penting lagi adalah kalau dibilang guyup rukun, udahlah Indonesia ini akan baik-baik saja. Yang kedua, kalau dibilang peduli, Mbak Kiki, insya Allah nanti bisa dicek, Indonesia adalah negara nomor 1 yang suka membantu. Oh iya, paling dermawan ya Pak. Ya, paling dermawan, nomor 1 sedunia. Dan 62% ini membantu orang yang tidak dikenal. Artinya kalau dibilang peduli, insya Allah itu karakter Indonesia. Pertanyaannya tentu adalah plus minus. Plus minus ini yang ya udahlah, I love my country. Dengan segala dinamikanya pasti ada nanti. Ini begini. Ya sudah, yang penting kita kerjakan. Kita perbaiki. Kita juga membuka otokritik. Kita jangan juga ini enggak, tapi kita akan memahami suasana kebatinan masyarakatnya. Yang penting niat negara ini dibantu supaya nanti bagus pertumbuhannya, dikasih gizinya, ini orangnya, ini asupannya. Kalau ada masalah, masalahnya apa? Oke, ada evaluasi. Oke, kita perbaiki di mana sistemnya kah, administratif kah, orangnya kah, atau mungkin masakannya, atau mungkin Pak bosen Pak. Nanti pasti ada solusi. Karena Indonesia selalu ada solusinya. Saya yakin itu. Kalau ngomongin dermawan ini, Bapak juga punya program yang untuk orang tua asuh. Gerakan orang tua asuh cegah stunting. Ini didanai oleh donatur ya masyarakat kita, masyarakat Indonesia lah. Nah ini sudah berapa banyak Pak anak yang menjadi ikut program ini? Terus orang tuh kalau mau ikut dia
Maksudnya anak-anak ini dapat apa gitu Pak? Kalau kan ada yang ya udah menyumbang gitu, tapi kan kita pengen tahu Pak, anak-anak ini tuh dapat apa sih Pak dari program ini Pak? Terima kasih Mbak Kiki, kita sudah hampir sebulan ya, hampir sebulan, lebih sebulan, lebih dikit kali ya, launching di Karawang. Habis itu launchingnya namanya Gerakan Orang Tua Asuh Stunting. Apa itu? Sebuah gerakan yang melibatkan masyarakat tanpa mengganggu APBN. Kenapa? Karena surveinya tadi itu, saya yakin tentang kedermawanan, saya membuat langkah yang tidak mengganggu APBN, tapi juga jangan sampai menjadi masalah baru di kementerian kita. Yang namanya Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting, yang di situ saya menyiapkan 4 menu. Jadi mempertemukan antara orang tua asuh orang tua asuh cegah stunting dengan KRS, keluarga resiko stunting. Ini ada keluarga resiko stunting dengan indikator A, B, C, D. Pak, tolong ini punya potensi karena ada ibu hamil, nggak punya air bersih, kemudian pekerjaan nggak jelas, sementara juga rumahnya tidak layak huni, MCK-nya nggak ada, masuk indikator, namanya siapa, alamatnya di mana, fotonya ada. Kemudian ini ada orang tua asuh. Pak, tolong itu ada masyarakat A, ini alamatnya, ini namanya, bisa bantu nggak? Bisa. Apa yang bisa kita bantu? Ada 4 menu yang kita siapkan. Satu namanya nutrisi. Apa itu? KRS yang kira-kira membutuhkan nutrisi, yang kita fokus kepada ibu hamil ataupun 1000 hari pertama kehidupan, sekitar 2 tahun. Hamil plus 2 tahun kita siapkan menu nutrisi, asupan gizi yang diberikan oleh orang tua asuh kepada sasaran penerima manfaat kita sebut. Dan itu per hari kira-kira 15.000 untuk asupan gizi kepada 1 orang ini, contoh yang menu nutrisi. Itu orang tua asuh tanpa lewat sumbangannya itu kementerian. Saya nggak mau. Langsung Pak? Langsung, karena ini antara pemberi dan penerima, kita hanya memfasilitasi. Kalau enggak nanti jangan sampai kita gratifikasi dan sebagainya kan. Ini langsung, tidak ada hubungannya dengan kementerian, kita hanya memfasilitasi saja. Ya, bahasa kita negara maju itu butuh pentahelik. Apa itu? Kerjasama antar sektoral, antar stakeholder, dan berbagai macam yang semangatnya untuk NKRI dan membantu masyarakat kita. Pak, saya nggak punya duit, saya korporasi, bisa nggak bantu yang lain? Bisa. Kita siapkan menu kedua namanya air bersih. Karena salah satu sebab untuk bisa potensi stunting adalah karena air bersih, tidak ada air bersih. Itu salah satunya menu. Pak, saya nggak ada Pak, korporasi kita menyiapkan yang lain. Oke, kita siapkan program yang ketiga yang non nutrisi. Apa itu? Rumah layak huni dan sanitasi alias MCK. Karena salah satu sebab potensi stunting karena sanitasi, kemudian mohon maaf ya, rumahnya mungkin belum keramik, masih tanah dan sebagainya. Pak, saya perguruan tinggi, saya nggak ada duit, saya nggak bisa program air bersih, saya nggak bisa bantu rumah layak huni. Saya bisanya mengedukasi, silahkan. Saya siapkan menu khusus edukasi. 4 menu itu, Pak, berapa sekarang? Kalau nggak salah sudah 34.000 sekian. Anak asuh, orang tua asuhnya itu 7.000 sekian. Ada dari pemerintah, ada dari BUMN, ada dari korporasi, ada dari media juga. Ada media berarti kan korporasi yang mungkin menjadi anak, mempunyai anak asuh. Dia sebagai orang tua asuh korporasi, tapi mungkin 1 atau 2 barangkali ada. Itu Mbak Kiki. Dan ini nanti kita monitoring, kita evaluasi, saya buatkan permennya, kita buatkan juknisnya, kita lagi perbaiki, ya nanti sama. Kemudian kita juga mungkin ada local wisdom, karena mungkin di NTT gimana, di Papua gimana, kemudian di Jawa gimana, di Aceh gimana, di Kalimantan. Tentu dengan culture yang berbeda, kita juga harus wise terhadap local wisdomnya. Saya yakin pelan-pelan bisa, target saya 1 juta anak Indonesia. Kapan tuh Pak targetnya tercapai Pak? Lebih cepat lebih baik. Tetapi kira-kira
Insya Allah bisa. Kalau sekarang sudah 34.000 itu dalam waktu sekian bulan nanti kita genjot lagi. Tapi saya bilang jangan terpengaruh dengan target jumlah. Saya lebih baik menyelamatkan satu manusia yang punya potensi stunting, tapi karena ada program kita akhirnya tidak stunting. Kita ini lahir kan tidak diminta Mbak Kiki. Tahu-tahu lahir Kiki, tahu lahir Wihaji. Dan dilahirkan di tempat yang mohon maaf yang beruntung. Kita nggak mau juga kan dilahirkan seperti mereka yang punya mohon maaf punya potensi KRS. Ya kalau stunting Mbak Kiki nggak bisa jadi wartawan. Karena kira-kira IQ-nya 78 ke bawah. Atau saya mungkin juga nggak bisa jadi siapa-siapa. Artinya menolong satu manusia bagi saya lebih penting. Ini menyelamatkan satu generasi. Satu saat nggak tahu kan yang kita selamatkan bisa jadi presiden, bisa jadi menteri, bisa jadi mubalik, bisa jadi kiai. Wallahu alam bishawab. Kita nggak tahu satu detik ke depan itu apa yang akan terjadi. Tapi saya meyakini kita kerja dengan hati, selamatkan ini generasi masa depan Indonesia. Siapapun orangnya, dari manapun daerahnya, apapun agamanya, ini warga negara Indonesia. Dan saya sih komitmennya itu saja. Dan kita libatkan, woi para pengusaha yang telah mengeruk hasil bumi, tolong mari hadir. saling menolong ya Pak ya. Tolong hadir. Pak, saya sudah bayar pajak Pak. Iya, itu kewajibanmu. Tapi nggak salah dong, kamu punya CSR, ada kewajiban undang-undang. Ini ada potensinya, silahkan dibantu di daerahnya ini. Saya pengen tahu langsung silakan, saya pengen tahu alamatnya langsung silakan, tinggal pilih koordinasi dengan kementerian kita atau mungkin kantor perwakilan di seluruh Indonesia. Kita punya 32 kantor perwakilan. Dan itu berarti masyarakat umum gitu misalnya selagi punya uang ingin menyumbang itu bisa ya Pak ya? Silakan aja tapi dengan syarat tertentu. Syarat tertentu harus memenuhi. Misalnya, Pak saya cuma 3 bulan, jangan. Kita harus berkelanjutan sampai 2 tahun. Kenapa sih kita tuh harus peduli ya Pak sama isu-isu pembangunan keluarga ini ya Pak ya? Bapak kan nggak bisa ngerjainnya sendirian kan Pak. Kita harus ngerjain ini sama-sama sebagai bangsa gitu Pak. Boleh disampaikan Pak, kenapa sih harus peduli isu ini dan kenapa Indonesia itu memang harus mencapai target di tahun 2045 nanti Pak? Banyak hal yang mesti saya sampaikan. Ini tadi baru sekelumit. Baru sekelumit ya, tapi ya nggak apa-apa, oke. Harus 3 jam ngobrol deh Pak. Kira-kira begini, negara kita ini negara besar. Dengan jumlah penduduk sekarang 282 juta. Artinya umur 100 tahun merdeka dengan jumlah penduduk 282 juta. Yang kemungkinan tahun 2045 itu 324 juta sebagai puncak untuk Indonesia Emas. Itu mesti kita siapkan dengan matang, tetapi satu, kita jangan pesimisme. Negara kita ini negara hebat. 100 tahun akan baik-baik saja. Percaya sama saya. Kita pernah diuji 1908, kita diuji 1928, kita diuji 1945, kita diuji 66, kita diuji 1998, baik-baik saja. Yakinlah, Indonesia ini akan baik-baik saja. Yang penting ayo guyup rukun, pertama itu. Kedua, SDM itu penting. Karena kekuatan di negara manapun, saya kira SDM itu penting. Nah, kekuatan SDM itu mesti ditata, disiapkan, direncanakan. Maka Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, saya kira Presiden Pak Prabowo dan Pak Wapres Pak Gibran membentuk kementerian yang mentransformasi dulu badan sekarang kementerian itu tanpa sebab. Artinya beliau Presiden dan Wapres serius untuk menangani sumber daya manusia ini. Dan tentu kementerian kita, saya sebagai pembantu Presiden menangani kependudukan dan pembangunan keluarga adalah penanganan yang saya kira akan menata masa depan. Penduduk terkendali, itu penting. Dengan TFR sekarang 2,1, insya Allah akan baik-baik saja untuk tumbuh kembang. Tetapi ingat, nanti 2070 di dalam prediksi kita, itu kita sudah mentok. Mentok itu begini, ceritanya banyak jadinya, tapi nggak apa-apa. Udah maksimal. Setelah itu kita akan turun.
Karena mohon maaf ada di beberapa kota TFL-nya sudah mulai Jakarta ini 1,8 kalau nggak salah. Dan beberapa kota sudah 1, tapi secara keseluruhan 2,1. Artinya masih it's okay lah untuk pengendalian penduduk ini terkendali akan baik. Intinya sih poinnya nanti ke arahnya ke ekonomi. It's okay itu. Yang kedua, pembangunan keluarga. Negara ini akan baik-baik saja dan yang paling dasar adalah persoalan keluarga. Kalau keluarga kita ini akan baik-baik saja, negara akan baik-baik saja. Keluarga yang baik-baik saja ini keluarga yang berencana. Semuanya terencanakan. Keluarga berencana bukan berarti alat kontrasepsi. Keluarga berencana itu betul-betul direncanakan. Mulai dari calon pengantin. Siapkan, dipastikan tidak melakukan pernikahan dini. Umurnya cukup perempuan 21, laki-laki 25. Jangan sampai pernikahan dini 14 sampai 19. Kita pastikan itu. Dipastikan nanti reproduksi kesehatannya bagus-bagus saja. Kehamilannya bagus-bagus saja. Di saat remaja dipastikan baik-baik saja. Jangan sampai sekarang, mohon maaf, problemnya agak lumayan remaja kita ini. Iya betul Pak. Karena apa? Mohon maaf, orang tuanya yang mohon maaf asik dengan cari duit, mencari ekonomi, tidak pernah ngobrol sama anaknya. Jangan salahkan anak kalau sekarang curhatnya sama AI. Jangan salahkan anak kalau ngobrolnya sama temennya. Jangan salahkan anak kalau ngobrol sama medsos. Sementara orang tuanya asik cari duit, belum tentu duit dapat. Anak dalam tanda petik. Ini sederhana, tapi harus direncanakan dengan baik. Remaja-remaja ke depan yang remaja hari ini umur 14 sampai 19 tahun berarti 10 sampai 15 tahun ke depan menjadi generasi emas kita. Ini kalau nggak dijagain ya agak merepotkan. Salah satunya ngobrol. Bapak Ibu, orang tua ngobrol sama anak. Ngobrol sama suaminya, ngobrol sama istrinya. Nyari duit nggak ada habisnya. Kerja nggak ada habisnya. Jadi jurnalis nggak ada habisnya. Jadi menteri nggak ada habisnya. Luangkan waktu. Ini tausiah buat diri saya sendiri juga. Kira-kira begitu. Enggak, ini sederhana Mbak Kiki. Iya, betul, tapi ini dasar. Karena cikal bakal problemnya dari situ. Nanti akan runtut kemana-mana. Maka mohon maaf, otokritiknya adalah generasi zilenial ini tentu nanti akan menjadi generasi masa depan kedepannya akan menjadi generasi masa depan kita. Tetapi kalau nggak hati-hati, ini dunianya sudah lain. Perspektifnya sudah lain, gaulnya sudah lain, dibesarkannya sudah lain, cara-caranya lain. Maka kita harus siapkan dengan baik. Kita punya program namanya Super App berbasis AI. Tapi ini AI-nya yang sehat ya Pak ya? Iya, karena itu ini masalah IE, saya bikin program IE diselesaikan dengan IA. Kita bikin pelayanan-pelayanan, baik pelayanan remaja maupun pelayanan ibu hamil dan semuanya kita siapkan pelayanan yang berbasis AI. Sehingga oke lah, jangan sampai nanti ya mohon maaf algoritma pikiran kita karena sering nonton TikTok, akhirnya algoritmanya betul-betul dipengaruhi oleh scroll ketika kita lihat TikTok tiap hari, Instagram. Saya tidak anti medsos, saya suka. Tapi ayo diiringi dengan hal-hal yang saya kira mengarah kepada solusi. Karena kita tidak bisa menghindar. Ini tantangan, ini keharusan. Dan memang setuju tidak setuju kita hadapi. Tapi kita selesaikan dengan bersama-sama dengan cara-cara yang saya kira wise. It's okay. Itu baru remaja, nanti sampai lansia. Iya, sampai lansia. Lansia juga kita urus. Iya betul. Mohon maaf. Nggak boleh dilupakan ya Pak ya? Aging population kita itu lumayan, 11,7% itu lansia kita. Dari 287, 60 sampai 65 dianggap lansia. Tapi ingat, angka harapan hidup kita sekarang naik. Makin tinggi. 74,3. Artinya umur 60 sampai 74, 14 tahun. Jangan disia-siakan. Mohon maaf, ketika beliau umur 14 sampai 65 dianggap produktif karena bonus demografi yang memberikan kontribusi terhadap negara, bayar pajak dan sebagainya. Setelah lansia, negara harus hadir dong. Iya, betul Pak. Negara harus hadir, orang tua kita, mohon maaf ya. Setelah itu mungkin kan Mbak Kiki kerja, orang tua kerja, orang tua kita negara harus hadir. Kita berdayakan lansia, minimal kita
kita berdayakan. Kayak ini tugas kementerian kita. Dan ini serius. Mohon maaf, perkotaan nanti ya. Mohon maaf yang kelas menengah ke atas, dia berkarir hebat. Habis itu anak-anaknya ya, oke hebat sekolah, mungkin ke luar negeri, ada yang nggak pulang berkarir. Kitanya setelah tua, jangan-jangan nanti mohon maaf, kesepian. Rata-rata problemnya kesepian. Dan sampai kayak Jepang ya Pak? Kira-kira nanti ada solusi, dikasih ruang, dikasih tempat. Di kementerian kita ada namanya sekolah lansia. Jadi ada S1, S2, S3. Tapi tidak sekolah yang materi enggak, isinya pokoknya ngaji, senang-senang, healing, nyanyi, senam. Yang penting beliau bahagia. Karena kebahagiaan ini bagian dari indikator pembangunan keluarga. Tersenyum. Tapi jangan tiap hari tersenyum sendirian. Itu namanya dalam tanda petik. Gitu Pak Kiki, artinya ini komprehensif, banyak hal yang kita kerjakan, tapi kita insya Allah fokus ke 4 isu. Ibu hamil, kita kasih solusi nanti, bagian program kita namanya cegah stunting, karena potensinya dari sini. Yang kedua, balita, kita punya program namanya daycare. Saya belum cerita daycare kan? Iya. Nanti gara-gara ini akhirnya child free, tidak punya anak, kemudian negara tidak hadir, orang nggak mau kerja. Karena perempuan mau, gimana saya mau kerja, saya punya anak. Kalau daycare, ini untuk balita, kita punya program daycare bersama 5 kementerian. Kemudian remaja, kita punya program Super App. Kemudian lansia, kita punya program namanya Lansia Berdaya. 4 isu yang mau kita kerjakan. Insya Allah semua dalam kerangka ya tugas saya sebagai pembantu presiden, dan insya Allah kita mohon supportnya dari berbagai media teman-teman, sehingga program kerja saya dalam Quick Win ini bisa membantu sekaligus memberikan solusi dan menjawab suasana kebatinan rakyat hari ini. Begitu, kita harus optimis, negara kita ini dibangun dengan optimisme. Thank you Mbak Kiki, banyak hal yang mau kita diskusikan, boleh nanti disambung lagi dengan tema yang lain. Jadi usaha untuk mencapai Indonesia Emas itu banyak dan panjang ya Bapak ya. Yang poin yang penting harus dicatat di sini adalah menurut saya semua orang itu harus membuat usaha untuk membantu pemerintah ya Pak ya. Karena kalau kita nyinyir doang nih, sulit loh mencapai Indonesia Emas di 2045. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu. Keluarga berencana itu keren.